Salam. Kabar baik. Aku orang yang diberkati Tuhan. Aku orang yang diurapi Tuhan. Aku orang yang berkemenangan. Nah, salam saudara. Saudara, di sini kelihatannya ada sesuatu yang baru. Dari mana, Kak? Dari Sumatera. Namanya Risa. Puji Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Saudara, banyak sekali orang, saudara, yang masih hidup di masa lalu. Penyesalan, rasa tertuduh, wah. Ini ketika selamanya saudara masih selalu melihat masa lalumu. Saudara mungkin dulu seorang pencuri, perampok, pezina sekalipun, seorang pelacur sekalipun. Tapi ketika saudara masih selalu mengingat-ingat itu, saudara, maka sesuatu yang baru itu tidak akan pernah terjadi dalam hidupmu, saudara. Saudara tidak akan pernah bisa melihat hal-hal yang baru di hadapan. Kalau saudara pengen melihat hal-hal yang baru, maka yang lama itu harus kau buang. Yang lama itu harus kau tinggalkan. Yang tidak baik harus kau buang. Yang tidak benar harus kau buang dulu. Maka yang baik itu akan datang. Amin. Saya ulang lagi. Kalau saudara ingin melihat hal-hal yang baik di depanmu, maka hal-hal yang tidak baik itu harus kau singkirkan dulu, saudara. Baru akan terjadi hal yang baik. Seberapa pentingnya yang di belakangmu. Ulang lagi. Seberapa pentingnya yang ada di belakangmu, lebih penting yang ada di depanmu. Amin. Seberapa pentingnya punya masa depan, masih punya pekerjaan, punya lain-lainnya, itu lebih penting daripada saudara melihat yang di belakang terus. Sepenting apapun itu. Jadi selalu saudara berusaha untuk melihat ke depan yang terbaik. Men, jangan mau tinggal di masa lalumu. Itu akan membuat saudara akan selalu seperti tertuduh rasa bersalah. Tidak akan pernah bisa melihat sesuatu yang baru, saudara. Tidak akan pernah melihat sesuatu yang baik akan terjadi. Yes, karena Tuhan sendiri tidak mau melihat hal-hal yang lama. Tuhan itu selalu ingin melihat hari ini. Jika engkau mendengar firman-Mu hari ini, dia tidak lihat masa lalumu, tidak mau. Di dalam Yeremia 43 ayat 18, perhatikan. Jangan ingat-ingat masa lalu. Dia tidak mau, saudara. Dan dia sendiri tidak mau mengingat-ingat dosamu. Karena akan membuang dosamu. Ingat. Jadi sekali lagi saudara jangan merasa bersalah dengan masa lalumu. Bahkan sampai hari ini kau tetap merasa tertuduh sehingga akhirnya saudara tidak bisa untuk melihat yang ke depan yang baru. Amin. Yes. Saudara, dikatakan di dalam firman hari ini tentang Tuhan Yesus menulis ulang hidupmu. Jadi serusak apapun hidupmu, loh Tuhan itu bisa menulisnya, saudara. Amin. Amin. Serusak apapun, saudara. Dan itu bisa membuat engkau menjadi baik lagi, saudara. Yang pertama, Tuhan Yesus sanggup menulis ulang hidup kita yang sudah kita hancurkan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, saudara. Musa, loh batu itu ditulis oleh tangan Tuhan, saudara. Tuhan sendiri yang menulis. Berarti kan penting banget, saudara. Sangat penting sekali itu, saudara. Tapi karena dia emosi, dihancurkan oleh Musa, dibanting, saudara. Itu karya Tuhan yang nulis tangan Tuhan. Sepentingnya itu loh, berharga sekali loh, saudara. 10 hukum Tuhan, saudara. Tapi perhatikan, Tuhan kita selalu memberi kesempatan kedua. Tak ulang lagi. Tuhan selalu memberi kesempatan kedua dalam hidupmu, saudara. Jadi saudara tidak perlu merasa aku kok seperti ini, tidak layak.
ditolak. No, Tuhan selalu memberi kesempatan kedua. Daud jatuh dalam dosa, diberi kesempatan lagi. Yunus melarikan diri, diberi kesempatan lagi. Tidak ada yang Tuhan tidak kasih kesempatan, karena dia sangat baik, teramat baik, dan sungguh kasihnya luar biasa. Yes, saudara perhatikan di dalam Musa itu, dibanting sama Tuhan ngomong, buat lagi, naik lagi, tak tulisnya meneh. Seberapa banyak saudara sedang hancurkan hidupmu, mungkin dengan minuman, dengan apapun saudara, dengan obatan narkoba, dengan perbuatanmu yang kotor, yang najis, yang hina. Kau hancurkan tubuhmu sebagai bait Allah. Tapi lihat, Tuhan bisa membangun kembali. Dikatakan, hancurkan bait Allah itu 3 hari, aku bangun kembali. Yes, dia bisa membangun kembali sesuatu yang sudah kau hancurkan. Mungkin masa depanmu hancur seperti tidak ada pengharapan, tapi dia bisa mengubah jadi penuh pengharapan. Amin. Jadi dalam Tuhan itu tidak perlu berkecil hati saudara. Yes. Apa yang terjadi di masa lalumu, lihat, tidak akan mempengaruhi Tuhan untuk menghentikan rencana besar. Ini tak buat status saudara kemarin. Apa yang terjadi di masa lalumu, lihat, tidak akan mempengaruhi Tuhan untuk menghentikan rencana besar yang sudah diberikan kepadamu, asal kamu bertobat dan menyesal. Tadi kan baik-baik saudara. Tidak peduli Simpson melakukan segala kesalahan yang besar. Ingat Simpson saudara, dia diberi karunia yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa, sudah dia ditetapkan dari lahir, sudah mengalami sesuatu nubuatan yang luar biasa, sudah ditulis oleh Tuhan. Tapi karena meremehkan dengan kekuatan yang begitu besar, dia tidak menghargai saudara. Tapi perhatikan, Tuhan tidak peduli kesalahanmu Simpson, tapi rencana yang besar tetap ada padamu. Tidak aku ambil. Saudara perhatikan, ketika dia minta yang terakhir kali, kembalikan Tuhan kekuatan itu. Saudara lihat, kasih kesempatan kedua oleh Tuhan, diberikan itu saudara. Lihat, seberapa buruk masa lalu, kesalahanmu dengan Tuhan, Tuhan tidak perhitungkan. Kalau dia sudah menaruh rencana besar dalam hidupmu, dia akan terus kejar saudara. Amin, amin. Itu saudara. Jadi kasih kembali kekuatan itu, dan lihat, ini Tuhan kita saudara. Ketika saya melimani, oh iya, Tuhan sudah punya rencana kepada kita semua masing-masing. Sekalipun sudah kau rusak, tapi Tuhan tetap akan terus. Tuhan itu kalau mengejar, tidak akan pernah menyerah saudara. Lagi, Tuhan itu kalau sudah punya keinginan terhadap kita, tidak akan pernah berhenti saudara. Kudu sampai buat jawab, ya Tuhan aku siap, baru dia akan berfirman. Saudara ketika mendengar firman Tuhan tapi saudara tidak melakukan firman Tuhan, tidak akan pernah terjadi apa-apa saudara. Tak kasih contoh simple saudara. Kenapa Samuel dipanggil sampai 3 kali? Samuel, dia menemui Imam Elia. Bukan aku memanggilmu nak, aku tidak manggilmu. Ya wes, tidur lagi, dipanggil lagi. Lihat, selama belum kau katakan siap ya Tuhan, dia akan kejar saudara. Dan saudara tidak akan pernah menerima apa-apa kalau saudara tidak yes Tuhan akan firman Tuhan tidak lakukan. Terus yang ketiga lagi, datang lagi kepada Imam Eli. Dia ngomong apa Imam Eli? Nanti kalau ada kata-kata yang memanggilmu, jawaban ya Tuhan aku mendengar. Perhatikan, ketika datang lagi, saudara perhatikan, langsung Samuel berkata ya Tuhan aku mendengar. Langsung sejak itu langsung lihat firman Tuhan dinyatakan ini. Saudara lihat. Jadi ketika saudara ya Tuhan aku siap melakukan firman Tuhan, langsung itu terjadi sesuatu akan firman Tuhan itu saudara. Pertanyaannya, saudara melakukan tidak setiap firman Tuhan yang sudah terima? Ya Tuhan, kalau kita lakukan segera langsung terjadi sesuatu saudara. Begitu dikatakan ya Tuhan aku mendengar, langsung sedetik itu Tuhan berfirman, katakanlah kepada Imam Eli, tek. Saudara akan dikejar terus. Jangan
katakan sesuatu kepada Tuhan, aku tidak bisa Tuhan, aku tidak mampu Tuhan, Tuhan akan kejar engkau Tuhan. Saudara tidak sadar bahwa Tuhan yang memberi kemampuan saudara, bukan kau. Berapa kali Musa ngomong, Tuhan jangan saya petah lidah. Dan dikejar terus sama Tuhan. Aku kan tak kasih Harun kamu, biar bisa ngomong. Loh, harus ngopo saudara. Jadi Tuhan kalau sudah ngejar saudara, wis nyerah dengan firman Tuhan, ya Tuhan aku siap. Amin. Yes, dikejar terus saudara. Yunus dikejar terus sampai mengatakan kembali ke Niniwe. Loh benar saudara. Yeremia, saudara perhatikan lagi, dikejar lagi saudara. Yeremia ngomong jangan saya tidak pandai bicara. Jamah harus Tuhan bibirnya Yeremia. Sekali lagi, kalau saudara Tuhan memanggilmu, jangan katakan aku ndak iso Tuhan, aku ndak bisa Tuhan. Karena saudara melihat dirimu sendiri, akhirnya ndak bisa. Tapi kalau saudara melihat Tuhan, Dia akan Roh Kudus sebagai amin. Jadi saudara harus belajar siap saudara. Yang kedua, Tuhan Yesus akan menghapus bab yang lama dan akan menggantikan bab yang baru. Jadi saudara perhatikan, bab lama itu sebenarnya bab dosa digantikan dengan pemulihan. Tuhan tidak pernah menghukum saudara. Ingat, Tuhan Yesus tidak pernah menghukum. Ketika perempuan yang berzina kedapan dihukum enggak? Dia sendiri ngomong, aku tidak akan menghukummu loh. Saudara jangan merasa aku dihukum Tuhan, enggak, Tuhan itu tidak akan menghukum. Dia sangat kasih. Dia memberi kesempatan kedua kepada kita semua. Amin. Dia selalu memberi kesempatan kedua pada kita. Luka batin dikasih pengampunan, bab kegagalan diberi pengharapan, bab hubungan yang hancur Tuhan pulihkan, masa depan yang penuh pengharapan, pemberontak terhadap firman Tuhan kasihkan tujuan hidup yang baru. Ya. Jadi sekali lagi saudara jangan merasa masa lalumu itu membebanimu. Saudara tinggalkan itu, supaya saudara melihat masa yang depan yang lebih baik. Amin. Selama saudara tertuduh terus dalam penyesalan, tidak akan bisa saudara melihat sesuatu yang baru. Kenapa? Spion itu lebih kecil daripada kaca yang besar. Padahal ya penting spion itu, tapi kan kecil saudara. Spion kecil penting sebetulnya. Tapi Tuhan ngomong lebih penting yang di depan tuh, karena dikasih kaca yang besar. Belakang itu ya penting, tapi itu lebih penting yang di depan, saudara. Amin. Saudara belajar untuk tidak hidup di masa selalu melihat ke belakang, hal-hal yang sudah tinggalkan, Tuhan sudah putihkan aku ya, seperti pemutihan STNK itu saudara, diputihkan, selesai kan, enak kan saudara. Yang ketiga, Tuhan Yesus tidak pernah membuang orang yang hidupnya sudah hancur. Ayatnya bagus saudara ini. Dalam Yeremia 18 ayat 4, saudara ingat, ini loh, dosamu kayak apapun saudara, Dia tidak mau, tidak akan meninggalkanmu. Rusak apapun akan dibentuk kembali saudara. Bapamu baik banget saudara. Anak bungsu meninggalkan, menyakiti hati bapaknya, ditompo meneh. Bapamu luar biasa, saudara jangan merasa tertuduh ketika saudara melayani. Aku belum layak. Enggak, Tuhan tidak melihat layak tidaknya. Yang penting hatimu mau bertobat, mau sungguh-sungguh mencari aku. Tuhan layakkan. Amin. Amin. Daripada saudara tertuduh terus akhirnya tidak mampu. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu di tangannya itu rusak, berarti kan, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik bagi pemandangannya. Kalau saudara baca ayat selanjutnya bagus, bukankah aku seperti tukang periuk? Ini saudara. Hancur lebur apapun saudara, di titik terendah pun hidupmu saudara, Tuhan bisa membuat ulang menjadi baik. Yes. Jangan merangkul anakku sekoyong ini apa bisa berubah loh. Bagi Tuhan untuk merubah anakmu kecil saudara. Untuk merubah suamimu kecil saudara. Untuk merubah istrimu kecil saudara. Yes. Untuk merubah usahaku kecil, modalku kecil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil saudara untuk menjadi besar saudara. Amin. Yes. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil saudara. Ya itu saudara lihat saudara.
Yang rusak pun dibuat lagi. Hebat ya Tuhan kita itu. Ya luar biasa, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Jadi jangan merasa tertuduh hidupmu saudara. Wes separah-parahnya hidup masa lalu kita, Tuhan selalu bisa menerimanya dengan baik. Tidak pernah dia menolak saudara. Dia akan ulang tata ulang hidup ini, dia akan tulis kembali saudara. Tak tulis meneh urim. Sebetulnya saudara sudah ditetapkan loh, saudara, kalau kita baca dalam Mazmur 139. Saudara itu sudah ditulis di kitabnya saudara. Kalau ini baru rusak ditulis meneh saudara. Mazmur 139:16 dikatakan, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu, berarti kan semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya loh. Saudara itu sudah ditulis di situ saudara. Sudah ditulis. Karena ketika saudara rusak, ditulis kembali sama Tuhan saudara. Yes. Kelasnya itu saudara dihancurkan sinulis tangan Tuhan saudara. Kan kita akan diserupa segambar Tuhan. Kita rusak dengan kehidupan kita yang tidak baik. Tapi Tuhan tetap menerima seperti anak bungsu, diterima kembali. Yes. Bagaimana Tuhan menulis ya. Tuhan Yesus tidak pernah memperhitungkan kesalahanmu. Saudara harus ingat ini saudara. Ini kalau kita baca itu baik saudara, di dalam Mazmur 103 dari awal itu baik. Nanti kepanjangan tapi. Lihat, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, lihat. Dan tidak dibalasnya kepada kita seperti setimpal dengan kesalahan kita, tidak dibalasnya. Dosa besarnya kapal tidak diperhitungkan bagi Tuhan. Kau meninggalkan Tuhan, menjadah, tidak diperhitungkan. Anak bungsu meninggalkan bapaknya, tidak diperhitungkan. Sudah menghabiskan hartanya, tidak diperhitungkan. Sing penting kau balina, aku seneng. Jadi berarti di sini. Tetapi setingginya langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Lihat, sejauh timur dari barat, demikiannya dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Loh, dan iso dibuang jauh pelanggaranmu, sudah tidak diperhitungkan lagi oleh Tuhan. Hebat kan? Sekali lagi, jangan merasa bersalah, jangan merasa tertuduh dengan masa lalumu saudara. Sekarang tatap ke depan saja, lebih penting masa depanmu saudara. Amin. Pengen sesuatu yang baru terjadi, yang lama kau buang dulu, yang jelek kau buang dulu. Nah, buang dulu semua ya. Ketika yang jelek, yang usang kau buang, baru yang baru diberikan. Amin. Yes. Kalau saudara pengen sepatu yang baru, buangan sepatu yang lawas-lawas kayak wong, taburan untuk wong. Lihat, sepatu baru diberikan saudara. Pasti saudara. Percaya saudara, apa yang di rumahmu yang sudah tidak kau pakai, kasih orang, gak dijoli. Harus dibuang yang lama saudara. Saya sering saudara, resek-resek itu buang, ini kasihkan, lihat. Untuk ijol mesti saudara. Amin. Jadi yang lama itu dibuang dulu, keciptaan baru sudah. Tapi kalau selama kita yang lama masih kita pakai terus, yang baru tidak akan pernah datang. Amin. Kalau pengen saudara mendapatkan sesuatu yang baru, ayo buangan yang lama, buangan yang lama, yang tidak baik. Bagaimana Tuhan menulis kembali hidup kita? Ya ini saudara. Ketika kita mau kembali kepadanya, kuncinya itu saja. Ketika kita mau datang kepadanya, ini aku Tuhan yang berdosa. Pengakuan yang membuat Daud itu seperti itu, dia punya pengakuan dosa yang luar biasa. Ngaku di hadapan Tuhan salah. Itu penting saudara. Lalu berdoa ngaku salah di hadapan Tuhan. Sudah. Itu sangat luar biasa. Karena ketika Bapamu di surga mengampuni, maka kamu mengampuni, maka Bapamu di surga bersalah, ngaku saudara. Setiap keputusanmu kita mungkin salah. Kalau kita baca dalam Ulangan 30 ayat 2 saudara, perhatikan di sini. Ulangan 30 ayat 2, perhatikan. Ini kuncinya kembali saudara, ditulis ulang itu seperti ini. Dan apabila engkau berbalik, Ulangan 32, kepada Tuhan, lihat, berbalik datang Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, lihat, dengan segenap hatimu dan dengan jiwamu, lihat, maka aku Tuhan Allahmu akan, lihat,
memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Lihat, ia akan mengumpulkan kau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan kau. Sekali memperhatikan, ya, penting nih yang paling. Orang-orang yang terhalau daripadamu itu ada di ujung langit. Lihat, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan. Ndak peduli adowe kaya ngopo. Ndak peduli semerah kirmisi dosamu, sejahat apapun engkau. Ndak peduli, saudara. Jika engkau berbalik, Tuhan sudah ampuni itu, saudara. Tuhan sudah ampuni. Dia sangat senang sekali. Ndak peduli. Yes, ndak peduli, saudara. Asal kau datang kepadaku, wes saat pun tak terima. Yang kedua, ketika kita mau ditundukkan, nah inilah saudara, kadang-kadang kita itu tidak mau ditundukkan. Dengar firman Tuhan, tersinggung, ngutung, ditegur, marah, gitu. Tidak mau dipulihkan, tidak mau diubahkan. Aku ngene yo ngene, nah itu sudah repot, saudara. Aku ngene yo ngene, itu repot, saudara. Orang seperti itu sudah repot, saudara. Dia tidak mau dibentuk, saudara. Nah, ini akan sulit untuk ditulis ulang. Yes. Amin. Orang kalau ditulis ulang itu kan tidak seperti itu. Ya Tuhan, aku siap. Ini aku Tuhan. Nah, itu Tuhan akan bekerja. Mau, saudara. Ya, kalau tidak mau ditundukkan ya repot, saudara. Ya. Yang ketiga, ketika kita percaya. Wah, itu sudah. Tuhan lebih besar dari masa lalumu, Tuhan lebih berkuasa dari kegagalan, Tuhan dapat melakukan jauh lebih besar dari yang kau doakan. Saudara percaya itu. Ketika saudara percaya itu, oh, Tuhan lebih besar dari masa laluku, Tuhan. Saudara akan luar biasa dari hadapan Tuhan. Nah, itu saudara akan ditulis ulang. Amin. Ditulis ulang, ya. Tuhan akan terus memanggilmu, ingat, sampai mengatakan, ya Tuhan, ini aku. Lakukan firman Tuhan, akan terjadi sesuatu. Amin. Sebelum kau katakan yes, kau katakan amin firman Tuhan, sebetulnya kau sudah menyetujui loh, saudara. Tapi masalahnya tidak dilakukan, ya tidak terjadi sesuatu. Begitu Samuel mengatakan ya Bapak, aku mendengar, langsung firman Tuhan muncul, saudara. Das. Jadi sekali lagi bahwa hidup dalam penyesalan akan menghalangi Anda dari kesempatan baru. Lihat, hidup yang dalam penyesalan, rasa bersalah terus menerus akan menghalangi Anda mendapatkan kesempatan yang baru. Dan mengulangi kesalahanmu akan menghentikan kebaikan yang baru. Sekali lagi, jangan ulangi dosa yang kau lakukan, jangan ulangi kesalahanmu. Karena itu akan akan menghentikan kebaikan yang baru yang akan datang. Orang yang selalu mengulang-ulang kesalahan terus, pelanggaran-pelanggaran firman Tuhan, nah itu yang akan selalu membuat saudara tidak akan dapat menghentikan sesuatu yang baik datang. Tidak akan pernah datang, saudara. Gelap bukan pergi, terang itu akan datang. Amin. Jadi sekali lagi kuncinya, ayo. Yang jelek, yang kotor, yang gelap buangan dulu. Nanti yang baru akan datang. Yes. Selama masih sesuatu itu tidak baik, dikasih apapun juga hasilnya akan tidak baik. Tak kasih contoh. Saudara punya bak mandi, lumutan, tidak pernah dikuras, hanya dibuang airnya. Dimasuki air mineral berapapun tetap akan butek. Karena Tuhan ngomong, bejanamu yang baru, tak kasih anggur yang baru. Jadi saudara kalau ingin sesuatu yang baru, yang kotor, buangan dulu, kurasan dulu dalam dirimu. Maka lihat, ketika dikasih berkat sama Tuhan, berkat itu akan berkembang. Dikasih tanggung jawab pasti akan berkembang. Karena apa? Sudah baru. Bak itu kalau tidak dibersihkan lumutnya, ya tetap mau kasih mineral seharga jutaan atau apapun lah, tetap akan budak lagi. Tapi ketika kau buang sesuatu yang baru dalam dirimu, yang kotor kau buang, yang kotor kau buang,
Kau kuras, katakan 1 2 3. Dikuras 1 2 3. Nah, kurasan. Dirimu dikuras. Yang tidak baik dikuras terus. Buang. Baru yang baru akan datang. Ayo, dikuras saudara, termasuk saya. Nah, menguras. Ayo, hari-hari kita akan mulai menguras diri kita. Petanono. Oh, sing elek iki tak kuras. Oh, sing elek iki tak kuras. Oh, sing elek iki. Jadi yang jelek mulai dikuras. Buang, tingkat-tingkat saudara, sambil renungkan. Lihat nanti yang baru akan berdatangan saudara. Amin.